Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Civic Podcast. Senang sekali saya Adria Froanida bisa menemani kalian di episode spesial kali ini. Karena kita sedang berada dalam rangkaian Disnatalis jurusan PPKN FKIP ULM, seperti biasa, salah satu agenda yang selalu dinantikan adalah Babarakat. Sebuah kegiatan khas jurusan kita yang setiap tahun dilaksanakan dalam momentum Disnatalis. Pada siang hari ini pastinya saya tidak sendirian. Sudah hadir bersama saya di studio Civic Podcast, Ketua Pelaksana Babarakat Hima PPKN FKIP ULM tahun 2025, Saudara Kak Muhammad Alfi Maulana, dan juga Ketua Umum Hima PPKN FKIP ULM periode tahun 2024-2025, Saudara Kak Muhammad Ridai. Selamat siang Kak Alfi dan juga Kak Dai. Halo, selamat siang. Oke, bagaimana nih kabarnya hari ini? Mungkin dari saya dulu ya. Boleh Kak Alfi dulu. Untuk kabar, alhamdulillah baik sekali. Oke, Kak Dai. Oke, dari saya sendiri, alhamdulillah baik dan sehat. Oke, alhamdulillah. Boleh dong perkenalkan diri kalian nih, sekaligus menyapa pendengar kita pada hari ini. Mungkin dari Kak Alfi dulu, boleh perkenalkan diri sama sebutkan apa aja sih kesibukannya atau kegiatan Kak Alfi akhir-akhir ini? Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya, Adea. Di sini sebelumnya teman-teman masih banyak nih ya yang belum mengenal saya. Mungkin sebelumnya kita kenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfi Maulana. Saya merupakan mahasiswa aktif jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Angkatan 2022. Dan saya berkesibukan sebagai mahasiswa dan saya juga mengikuti himpunan ini, dan juga saya menjabat sebagai sekarang sebagai ketua pelaksana dari acara Babarakat kita. Oke, selanjutnya mungkin boleh Kak Dai perkenalkan diri dan ceritain sedikit kesibukan atau kegiatannya akhir-akhir ini. Oke, halo semuanya. Perkenalkan saya Ridai di Himpunan Mahasiswa Pendidikan PKN ini sendiri, menjabat sebagai Ketua Umum selama satu periode kepengurusan. Kebetulan untuk kesibukan saya sendiri ya ada berbagai macam aktif di berbagai kegiatan kemahasiswaan begitu. Oke, banyak sekali ya kegiatan-kegiatan KDI dan juga Kak Alfi. Baik, sebelum kita masuk nih ke perbincangan lebih jauh, mungkin bisa diceritakan dulu kepada para pendengar kita hari ini, sebenarnya apa sih Kak Babarakat itu dan bagaimana kaitannya dengan Disnatalis PPKN? Mungkin Kak Alfi? Oke, baik. Terima kasih. Acara Babarakat ya. Babarakat ini tidak terlepas dengan acara Disnatalis, program jurusan kita Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Dan mungkin banyak yang tidak tahu sih Babarakat itu apa ya. Babarakat itu memiliki kepanjangan, yaitu Bersaing, Beramian, Wanraka. Seperti itu. Wah, ternyata Babarakat itu kepanjangan dari Basaing Baramian Wanrakat ya Kak ya. Oke, mungkin boleh Kak Dai menambahkan? Oke, alhamdulillah ya pada tahun ini kita sudah memasuki umur yang ke-60 di jurusan PPKN dan menjadi bagian rangkaian Babarakat, salah satunya ya di Disnatalis jurusan PPKN. Dan di sini kita saling kolaborasi antara Babarakat dan Disnatalis jurusan di tahun ini maupun tahun-tahun yang akan datang begitu. Oke, ternyata seperti yang dibilang Kak Alfi dan juga Kak Dai tadi, Babarakat itu punya makna yang luar biasa sekali, yaitu Basaing, Baramian, Wanrakat. Dan pastinya juga sangat berkaitan dengan Disnatalis jurusan kita ya Kak ya, jurusan PPKN, yang mana itu adalah dua acara besar yang digabung menjadi satu. Mungkin kita langsung masuk ke pertanyaan ya Kak. Pertanyaan pertama nih, kalau kita lihat tahun ini rangkaian kegiatan Disnatalis itu cukup ramai.
Nah, bisa kakak ceritakan nggak apa aja sih tema maupun kegiatan utama yang ada di Hima PPKN dalam rangkaian Disnatalis ke-60 tahun ini, termasuk lomba-lomba apa saja sih Kak yang digelar? Mungkin boleh Kak Alfi dulu. Oke, baik, terima kasih lagi. Untuk acara ya kan kita tadi sudah mendengar ya apa itu Babarakat. Babarakat itu adalah bahasa Baramian Wan Raka. Yang mana pada tahun ini kita memiliki nih beberapa kegiatan ya, khususnya acara-acara lomba. Mungkin seperti kegiatan Putra Putri Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, lomba karya tulis ilmiah, dan lomba esai serta lomba miniso seperti itu. Wah, ternyata seru sekali ya Kak rangkaian kegiatannya dan juga banyak sekali nih perlombaan-perlombaannya. Untuk kira-kira alur dan sasaran kegiatan dan lomba ini siapa saja sih Kak? Apakah hanya untuk mahasiswa PPKN saja atau juga terbuka lebih luas? Oke, untuk sasarannya, oke mungkin saya sebut dulu untuk temanya ya, kan Babarakan 2025 yang kami ambil nih temanya yaitu Civic Rise 2025, Rise Together, Light Forever. Nah dari tema itu kan kita sudah berbau Inggris ya, yang mana pasti nih kita ada lomba yang bertingkat atau yang bertingkat internasional. Yang mana seperti Putra Putri ini, untuk Putra Putri ini sasarannya ya mahasiswa PPKN ya, khususnya angkatan 2023 dan angkatan 2024. Lomba karya tulis ilmiah itu tingkatan internasional. Lomba esai itu tingkatan nasional. Dan yang terakhir itu adalah lomba miniso yang dilaksanakan oleh angkatan mahasiswa PPKN dan dosen serta alumni. Oke, jadi semakin banyak ya Kak yang bisa ikut terlibat dalam Benar sekali. perlombaannya. Masuk nih Kak ke pertanyaan ketiga. Disnatalis tahun ini itu kan terasa istimewa pastinya karena sudah memasuki usia ke-60 tahun. Kalau boleh tahu, apa sih harapan kakak Dai dan juga kakak Alfi ini untuk jurusan PPKN ke depannya? Mungkin dari Kak Dai dulu boleh? Oke, terima kasih untuk harapan ya. Ya. Ya, semoga dengan adanya kegiatan Babarakat melalui Disnatalis ini ya, di tahun ini ya semoga jurusan kita karena ini sudah menjadi bagian bakalan OTW nih untuk internasional, yang mudah-mudahan SDM kita bisa menjadi terus meningkat dan bisa uh, apa yang kita harapkan itu selama menjadi mahasiswa ini bisa tercapai dengan dukungan kita beserta Bapak Ibu dosen. Kalau dari Kak Alfi bagaimana? Mungkin tidak jauh berbeda ya dengan Karidai, yang mana kan kita juga mengadakan lomba internasional, yang mana dari beberapa dosen serta kita selaku mahasiswa nih berharap lebih baik lagi untuk jurusan kita. Yang awalnya kan jurusan kita nih terakreditasi unggul ya, dan kita mengharap di kedepannya bisa naik menjadi akreditasi internasional, yang mana kita berusaha untuk memajukan dan mengembangkan lah yang kegiatan-kegiatan yang ada di jurusan kita. Amin, semoga harapan itu bisa terwujud ya Kak ya. Oke, untuk selanjutnya nih, dalam menyelenggarakan kegiatan sebesar ini, tentu peran dosen itu juga sangat penting ya Kak pastinya. Nah, bagaimana sih Kak dukungan dari Bapak atau Ibu dosen terhadap Hima dan mahasiswa dalam rangkaian Babarakat ini? Mungkin boleh Kak Dai? Oke, untuk dukungan ya Bapak Ibu dosen serta mahasiswa. Alhamdulillah sejauh ini Bapak Ibu dosen selalu menyebut kegiatan mahasiswa dan antusiasme mahasiswa dari PKN sendiri sangat diharapkan untuk bisa meramaikan begitu ya, meramaikan kegiatan kita di Disnatalis dari berbagai lomba yang tadinya telah disampaikan gitu. Wah, luar biasa sekali ya Kak dukungan dari para Bapak dan juga Ibu dosen. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Apa sih Kak saran atau motivasi dari Kakak untuk mahasiswa agar semakin antusias nih dalam mengikuti lomba-lomba yang diadakan? Mungkin dari Kak Alfi dulu boleh menjelaskan? Oke, baik, terima kasih. Mungkin menurut saya ya,
khususnya untuk mahasiswa-mahasiswa PPKN. Nah, kalian itu jangan mudah menyerah, jangan mudah merasa saya itu tidak bisa. Tapi kalian itu harus semangat, kalian itu harus sportif dengan apa yang kalian inginkan seperti itu. Kan kita memiliki banyak ya kegiatan lomba. Salah satu yang bisa kalian ikuti itu seperti lomba esai dan lomba karya tulis ilmiah. Nah, itu kalian asah aja terus skill agar kalian itu mampu, kalian itu bisa. Bahwasanya kalian itu tidak melulu ya, tidak melulu kayak saya itu nggak bisa, saya itu nggak bisa, saya nggak mampu. Jangan berpikiran seperti itu. Tapi kalian tuh berpikirlah untuk kedepannya. Kalian tuh harus berusaha bahwasanya kalian itu bisa. Seperti itu Kak Dea. Oke, kalau dari KDI sendiri bagaimana? Oke, untuk motivasinya sendiri ya, karena Iya. ini rangkaian dari himpunan begitu, jadi secara garis besar berharap bahwa semua harapkan nih bagi yang bisa dan mampu untuk ikut serta mengikuti kegiatan di berbagai lomba yang telah disampaikan tadinya. Mudah-mudahan ada yang berminat lah untuk kegiatan sama-sama mensukseskan sama-sama meramaikan dari kegiatan kita yang diadakan di tahun ini. Oke, pastinya pesan yang sangat memotivasi ya untuk teman-teman bisa ikut nih lomba-lomba yang diadakan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya lagi. Bagaimana sih Kak dengan sponsorship, media partner, atau dukungan dari ormawa lain di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan ini? Apakah turut terlibat dalam kegiatan ini? Mungkin boleh dijawab oleh KDI. Oke, untuk sponsorship dan media partner, alhamdulillah pada kegiatan ini kita lumayan banyak. Dan untuk media partner ada dari internal UKM maupun Ormawa yang ada di KIP. Terus ada juga nih beberapa yang dari luar, perguruan di luar yang terlibat dalam promosi pamflet kegiatan kita. Salah satunya misalnya ada UNI Bandung, ada Unila, serta ada UNES. Wah, jadi ada banyak dukungan ya Kak dari berbagai Iya, pihak. betul sekali. Oke, masuk lagi ke pertanyaan selanjutnya. Menurut Kakak nih, apa aja sih perbedaan atau keunikan Bebarakat 2025 ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya? Kan boleh KDI? Oke, untuk keunikan sendiri sepertinya kurang lebih aja dengan yang sebelumnya, kan tetapi yang menjadi pembeda adalah bahwasanya di tahun ini pertama ya diadakan kegiatan lomba tingkat internasional. Bahwasanya jurusan saat ini ya dituntut untuk melaksanakan dan menjadi bagian pelaksana begitu. Dan mudah-mudahan juga nih dari kegiatan yang dilaksanakan melalui yang telah disampaikan tadi, mahasiswanya sungguh terlibat. Artinya mahasiswa yang ada di jurusan PKN sendiri bisa terlibat menyukseskan ya begitu dalam acara kegiatan lomba begitu. Oke, berarti perbedaannya itu sekarang bisa ke ajang internasional gitu ya Kak ya? Oke, selanjutnya mungkin boleh nih Kakak ceritakan sedikit bagaimana proses persiapan Hima dalam menyiapkan Bebarakat 2025 ini hingga bisa berjalan dengan baik. Mungkin boleh dari Kak Alfi dulu kali ya. Oke, baik, terima kasih ya. Untuk proses persiapan ya, sebenarnya kayak agak rumit-rumit, menyenangkan seperti itu ya. Karena apa? Karena kan kita nih sudah dinotis dengan Kak Lida ya tadi, kayak jurusan meminta bahwasanya kita tuh harus mengadakan lomba yang bertingkat internasional ya. Yang mana itu sebenarnya jadi beban ya bagi kita, tapi karena kita di panitia himpunan PPKN, kita tuh sportif ya, sportif, saling dukung dan kayak tidak lupa akan kayak saling komunikasinya dijaga. Maka dari itu kelancaran yang kita jalankan sampai dengan sekarang itu berjalan dengan sangat-sangat baik menurut saya seperti itu. Oke, kalau dari KDI sendiri bagaimana? Oke, untuk persiapan Hima ya karena ini menjadi bagian akhir dalam program kerja di himpunan ya alhamdulillah sejauh ini ya panitia sangat bagus untuk membantu keikutsertaan dalam mensukseskan sama-sama yang nantinya nih puncaknya kita kan itu di 24 Oktober ya. Nah itu merupakan puncak kegiatan dari Pemerakat dan Disnatalis jurusan PPKN yang ke-60 ini. Wah, ternyata cukup banyak ya Kak persiapan yang dilakukan dan cukup lama juga ya Kak ya. Oke, tadi juga ada dijawab KDI sih sebenarnya ya. Kapan sih Bebarakat ini akan ditutup secara resmi? Apakah waktu puncaknya itukah ditutup atau bagaimana Kak? Dan acara puncak apa sih yang akan menjadi penutup rangkaian kegiatan ini? Mungkin dari Kak Alvin, boleh?
Oke, terima kasih. Kan tadi sudah dinotis oleh Kak Ridai ya, bahwasannya untuk acara kita terakhir itu dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober 2025, yang mana itu bertepatan dengan hari Jumat. Nah, untuk kegiatan di istilah kita bilang closing ya, closing ceremony bebarakah. Nah, itu tuh sebenarnya nanti ada kayak rangkaian acara lomba yang kita sebelumnya kita laksanakan itu nanti diumumkan itu di acara puncak yang ada di tanggal 24 itu tadi, dan acara-acara yang sangat wah pada malamnya seperti itu. Mungkin nanti ada gue star yang datang, tapi untuk gue star kita tunggu saja ya. Nah, untuk malamnya itu nanti kita akan ada acara yang sangat meriah, terus ada acara seperti pentas-pentas perangkatan, dan mungkin ada kayak ini ya, pentas dari dosen juga sepertinya ada juga, serta dari alumni-alumni begitu. Berarti seru sekali ya Kak di malam puncak itu. Dan sudah jelas mengenai acara puncaknya itu ada di tanggal 24 Oktober 2025 di hari Jumat ya Kak ya. Untuk pertanyaan terakhir nih Kak, sebagai penutup dari obrolan kita hari ini, mungkin ada pesan atau closing statement nih dari KDI dan juga Kak Alfi untuk pendengar Civic Podcast sekaligus seluruh mahasiswa PPKN kita pada hari ini. Mungkin dari KDI dulu boleh? Oke, untuk penutup ya di sini ya kami berharap kegiatan ini menjadi hal yang seru begitu dan semua mahasiswa keluarga besar jurusan PPKN yang bisa terlibat dalam kegiatan yang nantinya yang sebelumnya itu disampaikan pada tanggal 24 Oktober di hari Jumat, dan nanti boleh nih bagi kawan-kawan sekalian podcast hari ini bisa terlibat untuk menyaksikan penampilan-penampilan yang tentunya tidak kalah penting dari berbagai macam angkatan di mahasiswa aktif jurusan PPKN di tahun ini. Itu. Tapi boleh menambahkan? Oke, untuk penutup ya, pesan atau closing menurut saya diharapkan mungkin kepada panitia semoga bisa menjalankan tugas-tugasnya sangat apa supaya lancar ya, dan juga untuk kalian-kalian menonton apabila ingin ikut lomba dipersilahkan mengikuti lomba seperti itu. Dan juga saya harap juga untuk kedepannya panitia khususnya himpunan mahasiswa PPKN ya itu semakin jaya, semakin maju, dan acaranya itu semakin meriah untuk kedepannya seperti itu. Mungkin itu aja. Wah, luar biasa sekali ya. Banyak hal yang bisa kita ambil dari obrolan hari ini. Mulai dari makna bebarakah, terus rangkaian lomba, dukungan, hingga harapan besar untuk jurusan PPKN yang sudah berusia 60 tahun. Terima kasih banyak untuk Ketua Pelaksana Bebarakat 2025 dan juga Ketua Hima PPKN periode 2024-2025 yang sudah meluangkan waktunya nih untuk berbincang bersama kita di Civic Podcast. Semoga acara ini berjalan lancar dan memberikan manfaat besar untuk kita semua. Sampai jumpa di Civic Podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.